Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di Puspita Miau. Sobat Puspita, kali ini saya akan meneruskan membahas mengenai angsi atau ansietas. Dan kali ini tips yang ketiga ya teman-teman ya. Teman-teman, tips yang ketiga ini adalah menghadapi angsi dengan cara kita berserah diri atau pasrah teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya saya akan mengucapkan turut berduka cita dan berbela sungkawa kepada para korban gempa bumi yang berada di wilayah Lombok, dan kepada khususnya untuk teman Aslamer dan teman angsi saya yang berada di sana, yaitu Mbak Yayu. Halo Mbak Yayu, kuat ya Mbak Yayu ya, semangat. Nah, Mbak Yayu ini berada di Lombok teman-teman, dan dia berada di wilayah yang terkena dampak gempa dan sempat dievakuasi juga saat itu. Semoga gempanya segera mereda dan berhenti, dan semoga segera terselesaikan semua yang menyangkut korban-korban jiwa di sana segera dapat diatasi oleh pemerintah dan oleh warga sekitarnya juga. Teman-teman, jadi apa sih yang namanya berserah diri itu? Gimana sih yang namanya pasrah itu? Awalnya saya juga tidak memahami apa itu berserah diri, apa itu pasrah teman-teman. Tapi saya mengalaminya, mengetahuinya, dan merasakannya setelah saya menjalaninya teman-teman. Jadi mungkin di saat itu pas lagi sakit-sakitnya, saat parah-parahnya gitu kan, segala macam upaya daya sudah dilakukan teman-teman gitu kan. Kesakitan di sekujur tubuh yang sangat luar biasa seperti itu membuat saya menangis dan betul-betul menangis teman-teman kan. Nah, tidak ada teman untuk curhat. Kalau sekarang teman-teman enak, banyak sekali grup-grup atau grup-grup Aslam atau angsi juga pembahasan mengenai angsi ini di YouTube ada gitu kan, angsi GERD dan teman-temannya itu gitu. Tapi kalau saat itu saya tidak mencarinya melalui YouTube dan memang belum ada grup-grup Aslam tersebut tuh di FB itu belum ada teman-teman. Dan jadi saya hanya merasakannya sendiri, tidak ada teman untuk berbagi saat itu, tidak ada teman untuk sharing teman-teman. Jadi tapi justru alhamdulillahnya teman-teman, dengan tidak adanya grup, dengan tidak adanya teman gitu kan berbagi itu, saya jadi lebih mendekatkan diri pada Allah teman-teman ya. Nah, dari situlah mulai terasa gitu kan, oh ya, saya harus berserah diri, saya harus pasrah ya. Jadi di satu malam saat saya merasakan semua rasa sakit, semua kesakitan itu udah berbulan-bulan saya mengalami GERD dan angsinya itu udah berbulan-bulan teman-teman kan. Nah, malam tuh saya merasakan semuanya dan saya berdoa, saya memohon sama Allah, saya meminta. Jadi di sepertiga malam saya bangun dengan angsi yang begitu tinggi, dengan ketakutan gitu kan malam, tapi saya lakukan, saya jalani dengan gemetaran, dengan sempoyongan, dengan kelayangan teman-teman. Saya malam dan saya berdoa, saya memohon sama Allah. Sebelumnya tentunya memohon ampunan dulu ya teman-teman, memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah selama ini yang telah kita lakukan gitu kan, atas kesalahan yang telah kita lakukan selama ini. Nah, di situ saya menangis sepuas-puasnya di malam hari itu, di tengah malam tuh menangis dengan sebegitu puasnya, dengan sebegitu dilepaskannya kan. Dan sambil saya memohon ya, memohon berdoanya pakai bahasa yang dimengerti oleh kita saja teman-teman. Kalau untuk sholatnya tentunya teman-teman semua udah mengerti ya, seperti itu. Jadi pakai bahasa seperti itu, seperti bahasa yang kita mengerti. Ya Allah, saya mohon ampunan, saya
mohon petunjuk, karena saya merasakan sakit seperti ini kan. Saya mengakui semua kesalahan, semua dosa yang telah saya perbuat selama ini. Contohnya seperti itu ya teman-teman. Lalu dan saya memohon hanya padamu ya Allah, berikanlah hambamu ini kesembuhan. Lalu juga saya di situ setelah saya bisa menangis, mengeluarkan semua air mata dengan begitu dahsyatnya, saya lalu memohon lagi. Saya bilang, tolong, kalau memang semua ini, sakit ini, semua yang derita yang saya rasakan ini, itu adalah caramu untuk saya lebih mendekatkan diri kepadamu dan untuk saya menjadi berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi, saya ikhlas, saya ridho. Saya ucapkan tuh teman-teman, saya ikhlas, saya ridho ya Allah, saya ikhlas, saya ridho dengan semua derita ini. Tuh. Nah, dari dimulai satu malam setelah saya memang merasakan, oh iya, saya harus mendekatkan diri kepada Allah. Itu. Nah, dari situ teman-teman, luar biasa, alhamdulillah, terasa sekali beban yang selama berbulan-bulan sebelumnya itu terasa dirasakan berat. Semua derita, semua kesakitan yang saya rasakan begitu berat, itu saya merasakannya enteng, walaupun belum sembuh teman-teman, tetap masih sakit, masih angsi tetap, tapi terasa ringan teman-teman, ringan, tidak jadi beban sepertinya gitu. Saya ringan menjalaninya, sakitnya saya itu saya rasakan jadi lebih ringan dibanding sebelumnya. Di situ saya berdoa lagi, lebih lagi, berdoanya lebih lagi. Alhamdulillah teman-teman, dan betul ternyata itu yang disebut namanya berserah diri atau pasrah. Jadi ketika teman-teman sudah mencapai titik berserah diri, titik pasrah, itu hanya teman-teman sendiri yang akan merasakannya. Seperti apa sih yang teman-teman rasakan pasrah atau berserah dirinya, ikhlas atau ridhonya itu hanya teman-teman yang bisa menjawabnya, nggak bisa dinilai oleh orang lain. Jadi silahkan teman-teman lakukan dan temukan pasrah berserah diri teman-teman hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah teman-teman, setelah teman-teman mampu bisa dan menemukan saat dimana teman-teman mulai berserah diri, insya Allah kedepannya jalan terang, jalan tenang, dan jalan mudah akan teman-teman rasakan. Nah, lalu teman-teman mungkin yang namanya berserah diri juga, yang masuk poin ke berserah diri atau pasrah ini juga berkaitan dengan sensasi angsi. Salah satunya adalah yang takut mati. Saya pun merasakan ketakutan akan kematian, sama. Saya pun merasakan ketika malam-malam, ketika saya harus ke kamar mandi sendiri, ketika gelap, pokoknya ketika cuaca atau situasinya itu menakutkan, itu saya takut. Bukan hanya takut mati juga, tapi serasa malaikat pencabut nyawa itu ngikutin saya dari belakang. Saya ambil air wudhu ke kamar mandi, saya merasakan sepertinya saya diikutin di belakang saya tuh ada malaikat. Di benaknya saya nih, di otaknya saya tuh pikirannya seperti itu, ada malaikat menyebut nyawa di belakang, mengikuti terus. Sampai saya sholat pun saya ketakutan tetap. Itu rasanya tetap masih ada. Malaikat menyebut nyawa tuh rasanya ada di samping, ada terus mengikuti saya kemana aja. Kan? Takut mati teman-teman, sama kan? Nah, saat itu saya menghadapinya ketika saya sholat. Mungkin sama nih, ada teman-teman juga yang sholat itu, ketika akan sholat itu merasakan ketakutan yang setengah mati, serasa diikuti oleh malaikat pencabut nyawa. Mungkin sama nih. Kalau saya saat itu, karena mungkin saya sudah melalui tahapan yang tadi itu, tahapan yang berserah diri, pasrah, kan? Saya di situ mulai lebih bisa mengatasinya, lebih tegar teman-teman. Jadi dalam hati saya katakan begini, walaupun memang saat ini adalah ajal saya, waktunya saya memang untuk saya meninggal,
meninggal, alhamdulillah berarti saya dalam keadaan saya sholat, dalam keadaan yang bagus, kan? Dalam insya Allah husnul khotimah. Itu yang saya tanamkan di pikiran saya saat itu, teman-teman. Jadi terus seperti itu, ketakutan akan sholat. Dari situ pun saya menyadari ternyata gangguan takut mati ini salah satunya adalah memang dari syaitan, teman-teman, pemicunya ya. Jadi syaitan itu mengganggu kita, mengganggu manusia supaya kita itu menjadi justru menjauhkan diri dari penciptanya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan? Orang mau sholat kok malah takut, gitu kan? Justru kan namanya mau sholat itu justru kita itu mau menghadap kepada pencipta kita, gitu kan? Kok malah takut, gitu kan? Dari situ saya mulai meyakini ini adalah gangguan syaitan. Nah, selain saya kalau ketakutan seperti itu, selain tadi itu yang udah saya sebutkan, saya meyakinkan diri kalau pun saya meninggal itu insya Allah dalam husnul khotimah karena saya dalam keadaan sholat, kan? Lalu ketika saya ketakutan lainnya pun di saat yang lainnya ketika bukan sedang sholat ya teman-teman, saya meyakini juga ini adalah gangguan syaitan. Saya langsung sambil berdoa dalam hati ketika saya ketakutan yang begitu sangat, saya bilang ini hanyalah gangguan setan yang memang ingin mengganggu, menggoyahkan keimanan kita. Jadi ini hanyalah gangguan setan, sambil saya beristighfar terus yang teman-teman ya, istighfar ya ketika teman-teman mengalami ketakutan yang sangat, ketakutan yang dasar, istighfar terus aja, cukup istighfar terus. Lalu ini adalah setan, ini adalah bisikan setan, katakan seperti itu ke dalam hati terus, ya kan? Lakukan dengan tanpa bosan, lakukan selalu, dari waktu ke waktu, dari hari ke hari ketika teman-teman merasakan ketakutan itu. Lalu ketakutan akan mati, di atasnya juga dengan berserah diri, dengan pasrah, teman-teman. Harus dengan meyakini di mana kematian itu adalah sesuatu yang sudah disuratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup mati seseorang sudah ditentukan, yakini itu. Ajal itu sudah ada setiap orangnya, tidak harus orang yang sakit ya. Orang yang sehat pun kalau memang ajalnya sudah tiba, ya dia akan meninggal. Seperti itu, teman-teman. Jadi yakini seperti itu ya. Itu membuat kita lebih cepat bisa berserah diri, pasrah, teman-teman. Nah, lalu ketakutan lain lagi, teman-teman, yang berhubungan dengan berserah diri ya, ketika sama nih, biasanya ketika mendengar ada orang lain yang meninggal atau artis yang meninggal tuh, isu rame kan, apalagi teman-teman yang biasa mengikuti infotainment seperti itu. Ketika ada artis yang meninggal langsung panik attack-nya nongol, kan? Angsinya nongol seperti itu. Nah, sama teman-teman, diatasinya dengan meyakini, gitu kan, bahwasannya hidup dan mati itu adalah sudah menjadi suratan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman katakan ke diri teman-teman sendiri, bukan saat ini, bukan sekarang ini ajalnya saja, tidak, kan? Insya Allah saya bisa berumur panjang. Saat ini, sekarang ini saya hanyalah sedang mengalami sakit, sedang diuji dengan sakit yang insya Allah akan menyembuhkannya, karena saya tidak berhenti berikhtiar, berusaha untuk mencapai kesembuhan. Seperti itu katanya. Jadi kata-kata yang positif-positif itu harus diucapkan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, setiap teman-teman ketakutan, setiap teman-teman angsi, setiap teman-teman panik attack. Jadi nggak cukup cuma satu kali, teman-teman ya, jadi harus dilatih semua tahapan-tahapan, semua tips yang saya pernah
berikan di video-video sebelumnya itu dilakukan dengan continue, tidak dilakukan hanya sekali, tapi continue, perlahan-lahan, satu persatu, dilatih. Ketika sudah dilatih, tentunya teman-teman menjadi terlatih. Ketika teman-teman sudah menjadi terlatih, otomatis itu akan menjadi kebiasaan teman-teman. Secara tidak langsung dan secara tidak sadar, teman-teman lambat laun akan menyadari, oh ternyata saya sudah menerapkan yang dikatakan dengan berpikir positif. Nah itu teman-teman, yang tadi saya sebutkan itu semua berpikir positif ya, seperti itu. Jadi semua pikiran yang negatif yang ada di otak kita timpah dengan pikiran positif. Nongol lagi pikiran negatif, takut akan mati, takut ada malaikat pencabut nyawa, timpah lagi dengan pikiran positif. Terus dan terus teman-teman, gitu kan? Nggak cukup cuman sekali, nggak cukup cuman sehari, berbulan-bulan. Kalau teman-teman masih merasakan angsi, masih merasakan panik attack, masih merasakan ketakutan, masih merasakan kecemasan, lakukan terus penyampaian pikiran positifnya, sehingga lambat laun sedikit demi sedikit pikiran negatifnya menjadi tersingkir dan yang ada hanyalah pikiran positif. Nah, otomatis jiwa teman-teman pun menjadi positif. Dari situ tanpa sadar teman-teman nanti akan merasakan perubahan ke arah menjadi lebih baik, perubahan ke arah bangkit, move on dari kecemasan, dari ketakutan, dari angsi, dari panic attack. Teman-teman, tentunya berserah diri juga dilakukan juga dengan teman-teman lebih memperbaiki hubungan teman-teman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan? Jika selama ini teman-teman masih banyak ada malasnya gitu kan untuk melakukan sholat gitu kan, ya teman-teman perbaiki gitu kan. Karena sudah jelas di dalam Al-Quran disebutkan apapun itu masalahnya, yang bisa membantu dan menolong kita adalah sholat dan sabar teman-teman. Itu sholat dan sabar. Jadi perbaiki sholatnya teman-teman. Syukur-syukur teman-teman, jika teman-teman yang memang fisiknya bagus, maksudnya bukan bagus, kalau masih sakit pasti nggak bagus ya, yang fisiknya itu masih kuat untuk sholat malam, syukur-syukur alhamdulillah teman-teman bisa melakukan sholat di sepertiga malam gitu kan, untuk lebih mempercepat teman-teman bisa berserah dirinya. Jadi dan sabar teman-teman. Nah kesabaran ini nggak bisa cuma dia ucapkan ya saya sabar nah, ya jadi memang harus dijalani. Dengan teman-teman menjalani semua ini, dengan teman-teman bisa pasrah, bisa berserah diri, insya Allah teman-teman akan merasakan ikhlas ridho dengan sakit derita yang teman-teman rasakan. Otomatis teman-teman itu udah bisa bersabar kan? Dan jika teman-teman sudah bisa bersabar kan, jika teman-teman sudah bisa menerima sakitnya, teman-teman tidak akan lagi menanyakan kapan saya sembuhnya. Tidak, karena sudah jelas gitu kan, kesembuhan itu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai makhluknya diwajibkan untuk berikhtiar, berusaha dengan sekuat tenaga, dengan serius. Nah, masalah hasil, masalah kesembuhan, semua adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu makanya teman-teman lebih mendekatkan diri kepada Allah, memohon kesembuhan, memohon petunjuk. Insya Allah jika teman-teman melaksanakannya dengan ikhlas, dengan ridho, Allah akan kasih petunjuk jalan apa yang harus teman-teman tempuh, pengobatan apa yang harus teman-teman lakukan, terapi apa yang harus teman-teman lakukan, itu Allah akan memberikan petunjuknya. Baiklah teman-teman, untuk sesi saat ini yang
mengenai pasrah atau berserah diri. Sampai di sini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya, masih mengenai tips-tips yang lain dan juga masih mengenai pengalaman yang pernah saya alami. Ya, jangan lupa teman-teman, yuk kita sama-sama menerima sakitnya, menerima susahnya, menerima deritanya, lalu berserah diri, pasrah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu berusaha untuk lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak berdoa, banyak memohon petunjuknya. Saya yakin teman-teman insya Allah suatu saat akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha terus, ikhtiar terus, jangan menyerah dengan sakit ini. Lihatlah saya dan semua teman-teman di luar sana yang sudah sembuh, sudah normal kembali beraktivitas. Optimis selalu akan kesembuhan, yakin selalu akan kesembuhan. Yakinkan diri terus bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan kepada teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini sesi kali ini. Jangan lupa ikuti terus channel Puspita Miao yang tentunya akan lebih banyak lagi tips-tipsnya dan insya Allah bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.